Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah. Puji beserta syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah dengan limpah nikmatnya. Pagi hari ini kita masih diberi Allah nikmat berupa dibangunkan kita dari tidur tadi malam, sehingga kita dapat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah. Salawat dan salam mari kita doakan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala. Bapak dan Ibu-ibu jamaah masjid yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah subuh kita hari ini, kita angkat sebuah kisah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasul kita pernah bermimpi, Bapak Ibu. Mimpi beliau itu, beliau mendengar suara langkah kakinya Bilal bin Rabah di dalam sorga. Maka ketika beliau bangun, beliau panggillah Bilal. Kemudian ditanya, "Wahai Bilal, apa amalan engkau Bilal sehingga engkau mendapat kedudukan yang begitu istimewa? Engkau belum meninggal, tapi suara langkah kakimu aku dengar di dalam sorga, di dalam mimpiku." Maka Bilal menjawab, Bapak Ibu, "Ya Rasulullah, tidak ada amalanku yang begitu istimewa. Tetapi ya Rasul, aku ini dimanapun, bagaimanapun, kapanpun aku berada, aku selalu dalam keadaan berwudu." Jadi Bilal itu selalu dalam keadaan berwuduk. Ketika wuduknya batal, dia berwuduk kembali. Begitu Bilal. Sehingga Bapak Ibu-ibu, seiring dengan masalah wuduk, tak kanalah awak doa yang kita baca ketika selesai berwuduk. Apa itu doanya? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Bapak dan Ibu-ibu jamaah masjid yang dimuliakan Allah, dalam doa sesudah berwudu itu ada 3 yang kita minta kepada Allah. Ada 3 permintaan kita kepada Allah. Apa itu yang 3? Yang pertama kita minta waj'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku hambamu orang yang selalu bertaubat. Kenapa kita minta bertaubat? Apa bana masalahnya Bapak Ibu? Karena Imam Ghazali pernah mengatakan kepada kita, kepada sahabatnya, kenapa Allah masih menghidupkan kita hari ini? Bahkan Bapak Ibu masih bisa jago pagi tadi, bisa melaksanakan solat subuh. Kenapa Allah masih menghidupkan kita hari ini? Kata Imam Ghazali, karena Allah itu masih sayang kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Disuruh awak bersegera Bapak Ibu. Capeklah, lakihlah. Jangan ditunggu beko besok sebentar lain. Sebentar, 2 bantar, 3 bantar. Jadi kasuanya. Atau kalau awak beliau, jadi bertaubat. Sudah itulah mati selai. Kenapa? Ajal itu tidak menunggu kita untuk bertaubat, tetapi kitalah menunggu ajal itu dengan bertaubat kepada Allah. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Bapak Ibu, waj'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku hambamu orang yang selalu bertaubat. Awak baca itu selesai berwuduk. Doa baca itu, Bu. Alhamdulillah. Itu yang pertama kita minta. Yang kedua kita minta dalam doa sesudah berwudu itu, waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah,
jadikan aku hambamu orang yang selalu mensucikan diri. Siapa itu diri, Bapak Ibu? Apa itu diri itu? Diri terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohani. Jasmani saja tidak ada rohani, itu namanya janazah, mayit. Rohani saya tidak ada jasmani doh. Apa kira-kira tu? Kecil anak-anak awak hantu, roh gentayangan kecilnya. Jadi kedua-duanya harus ada, maka disebut diri. Maka Bapak dan Ibu-ibu, jasmani dan rohani itu bisa sehat dan bisa pula sakit. Dia bisa sehat, dia juga bisa sakit. Maka Imam Ghazali pun pernah mengatakan, kalau kita mempunyai penyakit rohani, penyakit jasmani, kita sendiri yang tahu, orang lain tidak akan tahu, Bu, kalau tidak dia tahu. Apa penyakit jasmani itu, Pak? Darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, itu penyakit jasmani yang kita saja yang tahu, orang lain tidak akan tahu, kalau tidak wajih tahu. Mau tahu tak apa-apa ibu-ibu sama kawan-kawan, kiranya kajiannya, kira ibu punya jantung, mati sekali. Orang tidak tahu doh bahasa sakit jantung kalau tidak wajih tahu. Tetapi ketika kita memiliki penyakit rohani, orang lain yang malahan tahu, Bu, kita kebanyakan tidak menyadarinya. Apa itu penyakit rohani? Iri hati, sombong, angkuh, takabur, tamak, serakah, dengki, dan segala macamnya. Semuanya itu penyakit rohani yang orang lain malahan tahu, Bapak Ibu, kebanyakan kita tidak menyadarinya. Kecil awak elok jua, Pak. Kecil orang awak sombong. Apa tu sombong mah? Lewat di muka awak, di muka rumah awaknya mana aku asalnya. Ndak ada menyapa setelah doh. Jadi penyakit rohani itu orang lain yang tahu, kebanyakan kita tidak menyadarinya. Yang kedua kata Imam Ghazali, penyakit roh jasmani itu efeknya cuma di dunia saja. Efeknya cuma di dunia. Ya marasai wak di dunia saya Bu. Kalau ibu punya asam urat paling-paling di dunia saya. Menangan musubu mubarakah tu baunjuan kaki nak. Kalau balipek sakitnya Ustaz. Hamba bukan melarang ibu-ibu mau jual. Itu contoh soal. Itu efeknya di dunia saja. Yang kamarasai wak penyakit jasmani itu di dunia. Rematik, encok, segala macam. Tapi kalau mempunyai penyakit rohani, di dunia awak merasai, di akhirat pun awak tenayo. Awak penyakit iri, Pak. Itu di dunia awak merasai itu, mah. Sakit hati awak menceli orang membeli Honda baru. Bali otonya memburansang awak. Panjang-panjang muncung awak mautan ke orang. Di malo dapat pitih dia nyoto. Lah bali oto baru lo nya. Di dunia awak merasai, apalagi di akhirat besok. Itu penyakit rohani. Di dunia kita sansai, di akhirat pun kita akan celaka. Makanya berbahaya penyakit rohani. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, penyakit jasmani itu banyak obatnya. Dokter-dokter kinilah berserakan. Kalau boleh pakai kalimat itu. Kini apalagi ada spesialisasi jantung itu spesialnya. Asam urat adolo, kuli adolo, ada spesialnya. Hebat kini dokter-dokter. Tapi kalau penyakit rohani kama obatnya Bapak Ibu. Obat dari penyakit rohani itulah agama dan kemauan kita untuk merubahnya, menyembuhkan. Maka dari itu Bapak Ibu, karena kita tidak mengetahui penyakit rohani ini, Allah memberi gejalanya. Ada gejala-gejala dari penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, tahu awak gejalanya. Asam urat, kau gejalanya. Jantung, kau gejalanya. Darah tinggi, kau gejalanya. Boleh tahu ibu gejalanya penyakit jasmani?
Pada umumnya walai tahu. Ndak boleh makan santan doh, beko apa kolesterol. Ndak boleh iko doh, beko itu. Ndak boleh iko doh, beko itu. Tahu tak? Tapi tahukah kita gejala dari penyakit rohani? Iko gejalanya. Iko tanda-tandanya Bapak Ibu. Satu, gejala dari penyakit rohani itu adalah selalu resah gelisah, selalu berkeluh kesah, hidupnya serba susah dan serba payah. Hidupnya kok susah baka panjangan sepak. Mencapak se hidupnya kok setiwari. Alah kalau sansai juga kini kok. Hidupnya kok ndak do sanang do mencapak. Kenapa demikian? Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Orang-orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari nikmat Allah akan diberi penghidupan yang sempit. Hidupnya selalu susah mah, Bapak Ibu. Ada cerita cek Bapak Ibu. Seorang tukang cukur sedang mencukur kepala rambut orang. Nyo mencukur rambut orang, mengeceklah orang yang nyokan cukur ko. Allah tu nak aduh tu do Pak. Nak do Allah tu do yakin bahwa Allah tu ada aduh doh kecil. Tu tak kaji apa yang mencukur ko. Ba aku apa ngecek mari itu. Kalau adolah Allah tu Pak, ndak ada orang bansai di sekeliling awak. Nak ada orang susah di sekeliling awak kau doang. Tu celiak tu, susah orang ibik kini. Kecek orang yang kena cukur kau. Kecek orang yang mencukur, oh itu dasar ada dapat. Iyalah. Okey. Selesai mencukur, apa kau keluar, nampak dia orang gilo rambutnya panjang bu. Nyoegang lah orang gilo kau ke dalam ruangan cukurnya tu, kios cukurnya tu, mengeceknya. Pak, sebenarnya ambo yakin tukang cukur tu nak ada tu Pak. Batu puluh nak ada kau ambo tukang cukur. Kalau ada lah tukang cukur kau, pasti nak ada apa kau rambutnya panjang. Kecek yang tukang cukur, apa tu nak ada datang kambo dah, minta dicukur. Itu tak bisa ambo cukur dah. Kecek orang yang kena cukur tadi, begitu juga orang yang susah itu Pak, dia tidak datang kepada Allah. Nak adanya meminta kepada Allah. Itu maka susah tadi hidupnya. Orang yang berpaling dari Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang yang jauh dari Allah Bapak Ibu, itu akan membuat hidupnya selalu susah dan payah. Itu tanda gejala penyakit rohani. Satu, selalu resah gelisah, selalu berkeluh kesah, hidupnya serba susah dan serba payah. Dicaliak pandangan matonan zahir di awak Pak, hidupnya lah ba kecukupan bantuannya. Tapi ketika ditanya, ba kini kabar Pak? Itulah Ustaz. Kalaulah pakai tarikan nafas pertama itu ada aman itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gejala dari penyakit rohani itu Bapak Ibu tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak mau bersyukur doh Pak. Sebab Allah itulah banyak memberikan rezeki. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa kamu menghitungnya. Allah banyak diagih Allah, tidak mau juga bersyukur. Bapak Ibu, awak manusia kok kan sifat awak tidak mau puas doh Bu. Diagih cie minta 2, diagih 2 minta 3, diagih hati tak jantuang, diagih jantuang ditenju puncai duanya tu lain. Begitu awak manusia. Itu yang dihembuskan oleh Nabi Adam dulu. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggal kamu dalam surga ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kamu makan apa yang kamu suka dalam surga ini. Karena wala taqraba hazihi syajarah. Kecuali yang satu ini Adam, jangan kamu makan ya. Tapi Nabi Adam yang mempunyai sifat manusianya Bapak Ibu, ditambah godaan iblis laknatullah, akhirnya Nabi Adam melanggar larangan Allah. Berarti itu sifat manusia.
merasa tidak puas. Awak berpantun siapa? Pantun cie, keceknya sesudah itu nak duo pantun sairiang. Minta duo. Itu bekom tak lo celai. Jadi begitulah manusia. Orang tidak mau puas. Makanya ketidakpuasan itu menyebabkan kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Bapak Ibu, kalau ayah sagaleh Pak bisa menghilangkan haus dan dahaga awak, tidak usah minta ayah yang banyak. Beko hilang rumah awak, tenggelam rumah awak. Betul. Kalau air segelas itu mampu menghilangkan haus dan dahaga kita, tidak usah minta air yang banyak. Begitulah konsep bersyukur. Kalau awak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini, tidak usah awak pikiran apa yang tidak bisa awak capai. Kau mencaliak kate saya taruh deh. Seandainya ambo punya itu, mai tong kasau saya awak taruh tiap malam. Bapak Ibu, itu yang kedua. Orang yang tidak mau bersyukur, itu tanda rohaninya sedang bermasalah. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran sering, 31 kali, Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan wahai manusia? Kenapa kamu tidak mau bersyukur? Bersyukur itu sangatlah penting. Karena kalau bersyukur ditambah. Mungkin Bapak Ibu musibah yang diberikan oleh Allah hari ini kepada negeri kita ini, mungkin manusia itu tidak mau bersyukur. Dia nikmat yang banyak, tapi tidak juga mendekatkan diri kepada Allah. Ado-ado saja perbuatan yang menyebabkan inyo durhaka kepada Allah. Sehingga Allah katakan di ujung ayat, wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu ingkar dengan nikmatku, tunggulah kuah karena kadiagiah kuah. Bapak Ibu, bersyukur, tidak mau bersyukur, tanda rohaninya sedang bermasalah. Yang ketiga, gejala yang ketiga dari tidak penyakit rohani itu, Bapak Ibu, tandonyo tidak mau menerima kebenaran. Yang benar kok kan sering awak temui dalam hidup Bapak. Benar dan salah acok awak lihat dalam hidup. Maka orang-orang tidak mau menerima kebenaran itu, padahal Allah sudah katakan al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jadi dari sia-sia kebenaran itu ambil. Sehingga muncul sebuah syair Arab, Bapak Ibu, kecek orang Arab, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan orang, jangan lihat siapa yang membicarakannya. Kalau yang pembicaranya itu benar, Bapak Ibu, terimalah. Jangan dicaliak seanan mengecek kau, tapi caliak kiceknya. Kalau nyo benar, ambillah kebenaran itu. Sehingga Bapak Ibu, agama kita mengajarkan sebuah doa. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkan kepadaku yang benar itu benar ya Allah, agiah pula kekuatan aku untuk mengikutinya. Perlihatkan kepadaku yang salah itu salah ya Allah, beri pula kekuatan aku untuk dapat menjauhinya. Nah, kadang kini Pak, apalagi di tahun-tahun kini ko negari awak nan bana donan salah lah mulai payah awak mencari. Orang benar dikatakan salah, orang salah dikatakan benar. Bapak Ibu, ada lagu cek. Lagu ko zaman 70-80-an dulu. Model ko lagunya. Madu di tangan kananmu. Kan itu ibu-ibu tahu mah. Kalau yang anak-anak gelene gini nak tahu tuh. Racun di tangan kirimu. Nah, itu lagu. Itu dulu Pak. Dulu jaleh. Madu di tangan kanan, racun
Dulu jaleh alamatnya, tapi kini ada madu mereknya racun, ada racun mereknya madu. Minum kopi saya apa-apa kini bisa mati. Nama kopinya tu, Bu? Cyanida. Bisa mati, kopi bisa mati, Pak. Bapak Ibu, begitulah zaman ini. Kebenaran dan yang salah itulah mulai susah awak menceliaknya. Orang benar dianggap salah, orang salah dianggap benar. Orang benar dianggap salah, dicari-cari kesalahannya. Orang salah dicari-cari pembenarannya. Bedal itu awak kini kok. Sehingga orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dalam hatinya, itu tanda rohaninya sedang bermasalah. Bapak Ibu, itu yang ketiga, tidak mau menerima kebenaran. Maka penyakit yang ada di awak, penyakit rohani itu apa obatnya? Setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali mati. Ada obatnya penyakit. Apa obatnya penyakit rohani itu Bapak Ibu? Yang pertama obatnya banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Tapi elok-elok membacanya Pak. Sampai yang mana Pak? Lah tabahun bau lontong ah. Nah, sampai selesai saya Pak. Ambo kalau lah tabahun bau lontong kan tentu kamu kecil lah. Bapak Ibu, banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Tapi hati-hati lo mengeceknya, Bu. Ada ibu-ibu ambo dangan, tapi ndak ibu-ibu siko. Anyo bacanya astaghfirullahalazim. Tasiro darah ambo astaghfirullah. Ambo cari di kamus bahasa Arab, ndak ada arti udah astaga tu. Astaghfirullahalazim. Aku minta ampun kepada, sering kita ucapkan seperti itu. Banyak beristighfar akan menyembuhkan penyakit rohani. Iri hati, dengki, tamak, serakah akan hilang. Yang kedua, mengobati penyakit rohani itu Bapak Ibu, muraqabah, disiplin diri, merasa Allah selalu melihat kita di mana saja kita berada. Awak kadang-kadang merasa Allah mencari awak, kau kan di masjid saya, Bu. Saji sedang menangan wirid tu. Tapi kalau lah di luar, lah di kantor, lah di tempat tugas, masihkah kita menganggap Allah itu melihat kita? Itu berpulang kembali kepada diri kita masing-masing. Itu yang menyembuhkan penyakit rohani. Merasa Allah melihat kita di mana saja kita. Bapak Ibu, iko yang subhanallah iko amukecan. Kalau tadi itu ialah subhanallah. Kau kaji yang subhanallah iko. Nah, keberhasilan ibadah Bapak Ibu itu dilihat bukan sedang beribadah. Keberhasilan suatu ibadah itu dilihat setelah selesai melaksanakan ibadah. Nah, Bapak Ibu kan solat tadi kok. Berhasil solat Bapak Ibu tadi tidak dicaliak sedang solat no. Kalau sedang solat tu bisa dimantap-mantapan no. Allah. Nah, tangan tu udah padek di situ. Allah, sami Allah, bisalah digagah-gagahan. Apa keberhasilan ibadah itu dilihat setelah selesai keluar kita dari Masjid Al-Huda ini, di situ nampak. Apa artinya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bisakah solat yang wak kerajuan tadi itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar di luar sana? Kalau bisa Bapak Ibu, berhasil solat awak. Tapi kalau indah, pergi ke Masjid Al-Huda, sandalnya sandal buruaknya, Bu. Beko pulang lah rancak sandalnya. Sandal siananya lariannya tadi itu. Kadang sandal ustaz lo nanti larian dia. Lah kaki ayam ustaz pulang. Bapak Ibu, berarti tidak bisa mencegah perbuatan mungkar solatnya tadi itu. Itu keberhasilan solat. Kemudian puasa. Keberhasilan puasa itu tidak dicaliak di bulan Ramadan loh Pak. Oh bulan Ramadan tuh awak bisa semuanya. Puasa, membaca Quran, apa lagi, solat duha, solat sunat rawatib kok tidak tinggal ada waktu no. Alunya buka masjid, ada garin masjid, ada waktu tiba di masjid.
Itu sholat sunat awak. Rajin awak selama Ramadan. Bukan itu keberhasilan puasa Ramadan. Keberhasilan puasa Ramadan itu dilihat setelah keluar dari bulan Ramadan. Masih bisakah kita mengendalikan hawa nafsu, Bapak Ibu? Masih bisakah amalan kita yang Ramadan petang kita tetap pacik setelah selesai Ramadan? Kalau bisa, berhasil Ramadan awak. Tapi kalau indah ada Bapak Ibu, minyak habis, sambal nak lama. Sio-sio. Begitu keberhasilan Ramadan. Begitu juga haji. Keberhasilan haji Pak ndak dicaliak di kota Makkah, tanah suci. Oh, Ustaz, ambo melempar jumrah itu berhasil ambo Ustaz. Sekali lempar kane dia ambo. Mengelilingi Ka'bah tu, mencium Hajarul Aswad tu ado-ado surang menolong ambo Ustaz. Dapet dia ambo. Akan itu cerita apa ibu-ibu yang naik haji. Apakah itu berhasil haji? Ternyata tidak. Keberhasilan haji itu ketika Pak Haji dan Bu Hajjah pulang dari tanah suci ke tanah airnya, berubahkah sifat buruknya menjadi baik? Bertambahkah amalannya seketik menjadi banyak? Kalau lai berhasil hajinya Pak. Tapi kalau indah model film di RCTI Bu, tukang bubur naik haji. Aduh hajinya hajian namanya Pak. Lah 3 kali naik haji Pak, pulang haji cekah orangnya perangainya. Tak berhasil hajinya. Itu yang muraqabah, merasa Allah selalu melihat kita, tidak saja dalam beribadah, di luar ibadah pun Allah melihat kita. Itu akan menghilangkan penyakit rohani. Kemudian yang ketiga, cara mengobati penyakit rohani itu Bapak Ibu dengan muhasabah, evaluasi diri. Tanaklah nasi uan taruang, kana lah diri bawa bamanuang. Ambo ko baa kini kulai. Tanak pulo nasi uan lado, kana lah diri bawa kadado. Lah bara amalan yang ambo karajuan. Kok matahari ambo pian tawa 6 lekwa. Lah jam setengah 6 Alah bara amalan yang ambo karajuan. Itu evaluasi diri. Mengana-ngana untung diri Bapak Ibu. Fal yanzuril insanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa yang akan dibawa untuk hari esok. Itu evaluasi. Kemudian Bapak dan Ibu, terakhir doa kita kepada Allah dalam doa sesudah berdoa itu adalah waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk hambamu yang soleh. Cara menjadi hamba yang soleh Bapak Ibu, cara besarnya bakawan pulolah dengan orang yang soleh. Awak ingin jadi orang soleh Bu, kawan awak orang salah, susah awak jadi orang soleh. Bakawan orang-orang yang soleh, pasti awak soleh. Itu ambo rasakan sendiri Bapak Ibu. Kuliah di Staiki, di Staipik kan hafalan Quran tuh Pak. Bakawan do orang yang ndak suka menghafal, ayo pemalih lo menghafal dia. Tapi berkumpul wak sesama orang hafiz Quran, awak satu lo menjadi apa? Menjadi rajin lo menghafal. Itu ambo rasuan sendiri. Bakawan kawan iko akan mewarnai hidup dan kehidupan kita. Berkawan dengan orang baik, insya Allah kita jadi baik. Bakawan do tukang parfum, walaupun ndak nyagi parfum, sakurang-kurang baunya wak dapet. Bakawan do tukang las, walaupun ndak kane api, sakurang-kurang awak kane asoknya. Itulah teman itu. Sehingga kata ungkapan mengatakan, tidaklah kamu lihat sebuah selembar kulit kambing yang ketika dijadikan pembungkus Al-Quran, kulit kambing itu Bapak Ibu, dijadikan kulit Al-Quran kok, nyohormati da orang. Dicium, sudah baca Qurannya cium kulit kambing. Dibawa elok-elok. Kenapa? Dia menjadi pembungkus Al-Quran. Tapi ketika kulit kambing itu berkawan dengan kayu, jadi beduk, hanya pungkangnya 5 wakatu da orang. Allah masuk atau azan ditokok kulit kambing. Apa salah kulit kambing? Salah memilih kawan. Ketika berkawan dengan Al-Quran dia dihormati, berkawan dengan kayu diaban dia orang tiok 5 waktu. Jadi Bapak Ibu,
Allah mengatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya dan sangat rugilah orang-orang yang mengotorinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dalam hidup dan kehidupan awak bisa mensucikan diri dan menjaga kesucian ini sampai akhir hayat awak. Membangun rumah susah, Pak. Memelihara rumah lebih susah lagi. Membeli oto payah, Pak. Memelihara oto itu jauh lebih payah lagi. Memperoleh kesucian ini susah. Memelihara kesucian itu jauh lebih susah lagi. Dapat awak kesucian selama Ramadan, lapeh dari Ramadan bagalimang lo balik dengan dosa. Sehingga Bapak Ibu kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang suci dan disucikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Wallahu a'fiq ila aqwamit thoriq wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.